warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adib Muhammad Al-Ansori, satu kelompok dengan Irfan Khairi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang portofolio pencabulan di lingkungan pendidikan yang merupakan tujuan akhir semester dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Alasan kita mengangkat suatu kasus pencabulan di lingkungan pendidikan karena menurut kita pada saat ini lingkungan pendidikan sudah sangat menjadi suatu sarang banyaknya para pencabul. Oleh karena itu tujuan kita mengangkat ini agar salah satunya agar di lingkungan pendidikan itu bisa bersih dari yang namanya pencabulan atau pelecehan seksual. Ya, kita awali dengan latar belakang dari tema kita pada kali ini. Pencabulan di lingkungan pendidikan terjadi karena relasi kuasa yang timpang, kurangnya pengawasan institusi, serta rendahnya pemahaman mengenai pendidikan seksual. Lingkungan yang seharusnya aman ini rentan disalahgunakan oleh pihak yang memiliki otoritas terhadap korban. Pertama, latar belakang yaitu terjadi karena relasi kuasa yang timpang. Pelaku biasanya lebih kuat daripada si korban. Kedua, kurangnya pengawasan institusi. Dalam hal ini merupakan pendidikan itu sendiri atau institusi itu sendiri. Yang ketiga, rendahnya pemahaman mengenai pendidikan seksual, bahwa tidak bisa dibohongi bahwa pada era hari ini banyak sekali orang yang merasa tabu dengan pendidikan seksual. Dan oleh karena itu, lingkungan yang seharusnya aman kemudian disalahgunakan oleh pihak yang memiliki otoritas, seperti guru, dosen, ataupun kiai di lingkungan pondok. Nah, urgensi mengangkat tema ini, pertama, kepentingan kasus pencabulannya yaitu runtuhnya ruang aman sekolah atau kampus yang kehilangan fungsi protektifnya atau fungsi perlindungannya. Kedua, pola berulang. Pembiaran sama dengan menambah korban baru. Dalam artian, jika kasus ini dibiarkan, maka korban baru akan sering berdatangan. Yang ketiga, yaitu krisis legitimasi atau kepercayaan publik terhadap moralitas institusi. Ketika kita atau pelecehan seksual tadi sudah mulai marak, maka publik mulai tidak percaya dengan institusi di pendidikan tersebut, baik itu perkuliahan ataupun pondok pesantren. Ancaman yang akan dihadapi jika diabaikan, pertama yaitu destruksi SDM, trauma psikologis akut, dan resiko putus sekolah. Dan ini sudah banyak sekali korbannya, banyak sekali siswa yang putus sekolah, anak santri yang kemudian boyong dikarenakan mengalami pelecehan seksual. Yang kedua, culture of silence atau normalisasi kekerasan dalam kultur institusi. Dalam hal ini, jika pelecehan seksual ini dibiarkan terus-menerus, maka itu tandanya kita sudah mulai menormalisasi hal tersebut dan itu merupakan ancaman yang nyata. Yang ketiga yaitu imunitas hukum. Impunitas pelaku melemahkan supremasi hukum nasional. Dan jika pelaku dibiarkan, maka hukum nasional mulai dipertanyakan. Maksudnya seperti itu. Itu ancamannya. Ya, solusi yang harus kita lakukan itu ada solusi struktural dan sistem pengaduan, ada solusi edukasi dan transparansi fisik. Lah, metode pengaduan atau solusi struktural pertama ada screening ketat, tes psikologis berkala untuk rekrutmen staf yang dalam hal ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam institusi pendidikan, pengurus semisal di lingkungan pondok ataupun guru-guru di lingkungan sekolah. Yang kedua, sanksi hitam, yaitu pemecatan instan dan blacklist pelaku dari dunia pendidikan. Ini juga sangat penting agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya. Yang kedua, kanal anonim atau layanan aduan digital
bebas intimidasi. Nah, layanan digital untuk aduan ini berguna agar si korban berani speak up terhadap apa yang dialaminya. Yang terakhir yaitu proteksi korban, jaminan pendampingan psikologis tanpa victim atau blaming. Jadi ketika ada korban, maka kita jika ingin mencegah harus menjamin keamanan atau mental psikologis dari si korban. Nah, solusi edukasi pertama ada kurikulum konsen, edukasi batasan tubuh untuk siswa sejak dini. Dalam hal ini sangat penting diajarkan dari sejak dini pada seseorang bahwa ada tubuh-tubuh yang harus dijaga agar tidak dipegang orang lain. Kedua, batasan profesional pelatihan terhubung guru murid yang sehat bagi pengajar. Yang ketiga, CCTV, pengawasan ketat di area sepi dan rawan agar nanti bisa tidaknya menjadi bukti ketika korban melakukan pengaduan. Yang terakhir, desain terbuka atau ruang konsultasi atau BK wajib menggunakan kaca transparan. Dalam artian, ketika BK atau konsultan ini diberikan aduan oleh si korban, maka harus ada transparansi di dalamnya. Data kritis ini sangat riskan sekali. Kekerasan seksual mencapai 46%. Pelaku 33% merupakan guru atau dosen. Dan laporan pencabulan mencapai 93%. Ya, akan dilanjutkan oleh teman saya atas nama Irfan Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau melanjutkan keterangan yang sudah dibacakan oleh Kang Mas Adi itu tentang aksi nyata untuk mencegah dan menangani pencabulan di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu Satgas PPKS Independen itu membentuk tim khusus resmi yang bebas intervensi birokrasi, yaitu untuk mencegah adanya pelaku makin menambah. Yang kedua itu kanal aduan digital menyediakan hotline anonim rahasia untuk pelaporan aman yang sudah diterangkan oleh Bapak Adi yang itu lewat tadi. Yang seterusnya yaitu pendampingan korban total menyediakan psikolog dan bantuan hukum tanpa victim blaming. Ini juga sudah diterangkan pada solusi tersebut. Selanjutnya yaitu mari kita wujudkan di dalam lingkungan pendidikan ini tugas dari pencabulan agar siswa atau murid atau santri yang belajar itu semakin semangat dan tidak takut ada teman atau lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, terima kasih sudah selesai. Sekian dari kelompok kami oleh Bapak Aji dan Irfan Khairi. Sekian, kalau ada tutur kata yang salah mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.